Pemirsa, puluhan warga mendatangi rumah koordinator arisan dan investasi online di Pasir Putih, Batam Center. Warga menuntut uang yang telah disetorkan dikembalikan. Puluhan warga yang mayoritas wanita mendatangi rumah Ika Purnama, pemilik arisan dan investasi Yiling, pada sebuah perumahan di kawasan Pasir Putih, Batam Center. Masa yang emosi mencoba memasuki rumah tersebut sambil menuntut pengembalian uang yang telah disetorkan. Saat menjerat korbannya, terduga pelaku investasi bodong menjanjikan keuntungan besar. Pola arisan yang diterapkan Ika dengan cara mencabut nomor. Bagi peserta yang mendapat urutan akhir dijanjikan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dia tetap berkeras kata dia gitu, besok nanti. Bukan dikit aja sih, banyak sih korbannya, ada 23 juta, ada 40 juta, ada yang 100 juta, 5 hari pun baru setor pun, itu pun langsung dia ini. Makanya kami kemari untuk penjelasan aja, kapan dia bisa mengembalikan atau kejelasan dari dia. Para korban telah menyetor uang 10 hingga 100 juta rupiah. Menyampaikan laporan adanya kerugian yang diakibatkan adanya arisan online. Dan laporan tersebut saat ini sudah diterima dan masih dipelajari oleh tim penyidik untuk dilakukan penyelidikan. Agar tak menjadi korban, perlu kewaspadaan saat berinvestasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa melaporkan. Seorang santri tega membakar rekan santri lainnya di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tersangka nekat karena kesal kerap dibuli oleh korban. Polisi melakukan olah TKP kasus pembakaran seorang santri Ahmad Mudjaba 21 tahun di salah satu pondok pesantren Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Peristiwa mengenaskan itu terjadi bulan Agustus lalu. Pelaku Muhammad Ilzamil Falah 20 tahun sebagai petugas keamanan pondok mengumpulkan handphone milik para santri. Namun sejumlah santri termasuk korban Mudjaba mengejek pelaku karena mengumpulkan handphone lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Pelaku dan korban pun terlibat cekcok. Perundungan tidak sampai di situ, pelaku mendapati putung rokok di tempat bajunya yang diduga dilakukan oleh korban. Pelaku kesal dan membeli 1 liter BBM dari kios di dekat pondok. Pelaku menuju kamar korban kemudian menyiramkan BBM ke tubuh korban yang sedang tertidur. Akibatnya korban menderita luka bakar cukup parah hingga 70%. Pondok itu dia sebagai ketua keamanan pondok ya, ketua keamanan pondok yang tujuannya adalah untuk menertibkan tata tertib termasuk HP untuk mensinkronisasi antara keterangan tersangka, keterangan saksi maupun apa yang kita temukan di TKP maupun dalam rekonstruksi itu. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa melaporkan. PSSI melarang Arema FC bertanding di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur hingga Liga 1 musim 2022-2023 berakhir. Keputusan tersebut dikeluarkan pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 125 orang. Usai pertandingan yang berbuntut tragedi kericuhan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, PSSI menerapkan sanksi terhadap Arema FC. Arema FC dilarang menjadi tuan rumah pertandingan Liga 1 hingga musim 2022-2023 berakhir. Keputusan itu dikeluarkan pasca tragedi tewasnya 125 supporter dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam. Kini, PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah membentuk tim investigasi untuk investigasi pelaksanaan pertandingan yang diselenggarakan oleh panitia lokal.
Buntut tragedi tersebut, Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi. Untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin dilakukan oleh panitia lokal oleh Lecero. Namun kami langsung mengambil langkah. Yang pertama adalah sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Kompleks di Kanjuruhan selama musim ini berlangsung. Kemudian 1 minggu ke depan bahkan untuk sementara liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan. Sedikitnya 125 orang tewas dalam insiden kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Hasil pemeriksaan tim medis, penyebab utama ratusan korban meninggal diakibatkan trauma, kekurangan oksigen, serta terkena gas air mata. Para korban kesulitan bernafas setelah terinjak-injak dan berdesakan di tengah kerusuhan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pasca tragedi Kanjuruhan, status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 terancam. FIFA menyoroti tragedi yang menewaskan sedikitnya 125 orang tersebut. Meski pelaksanaan Piala Dunia di bawah 20 tahun 2023 terancam batal pasca tragedi Kanjuruhan, namun pemerintah Kota Solo menjamin mampu menyelenggarakan acara tersebut dengan aman. Para supporter Solo juga telah diminta untuk tertib baik di pertandingan tandang maupun kandang. Pemerintah Kota Solo masih menunggu keputusan FIFA pasca tragedi Stadion Kanjuruhan. Kita juga menghimbau teman-teman Pak Sopati, Surakarta dari sekarang dan untuk tetap tertib di pertandingan proses berikutnya. Menjelang pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun depan, Stadion Manahan Solo terus berbenah. Mengacu pada tragedi di Stadion Heysel, Belgia yang menewaskan 39 penonton, FIFA menjatuhkan sanksi hukuman berat terhadap klub Liga Inggris selama 5 tahun. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Komnas HAM segera menyelidiki tragedi Kanjuruhan. Komnas HAM akan bertemu semua pihak, terutama terkait penggunaan gas air mata. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendatangi Kota Malang, Jawa Timur pasca tragedi Stadion Kanjuruhan. Dipimpin Komisioner Penyelidikan Hoirul Anam, Komnas HAM langsung menemui kantor manajemen Arema. Komnas HAM juga segera menemui Aremania dan keluarga korban, mengumpulkan info dan fakta setelah berkomunikasi kepada manajemen Arema dan meminta waktu dipertemukan dengan para pemain Arema FC. Komnas HAM juga akan menyelidiki penggunaan gas air mata. Beberapa informasi yang memiliki kedekatan pada satu fakta. Yang pertama, kekerasan memang terjadi. Kalau video yang nyebar itu kekerasan terjadi ya, ditendang, terus kena kungfu begitu, ya di lapangan. Nah itu tidak hanya Komnas pastinya bisa melihatnya, tapi semua orang juga bisa melihat itu. Terus juga penggunaan gas air mata, yang itu kami sedang telusuri. Kami sedang melihat dengan agak dalam anatomi stadion, cerita di saat itu pasca pertandingannya kayak apa. Tragedi Stadion Kanjuruhan menyebabkan 125 korban tewas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Skuad Arema FC dan manajemen tak kuasa menahan tangis saat mendatangi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Manajemen berharap kerusuhan yang memakan ratusan nyawa tersebut menjadi yang terakhir dan tidak terulang. Isak tangis mewarnai kedatangan pemain dan manajemen Arema FC ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin siang. Skuad Arema mendatangi lokasi untuk mendoakan para supporter yang menjadi korban kericuhan.
Arema FC berharap tragedi yang menelan sedikitnya 125 nyawa supporter tersebut segera diusut tuntas oleh pihak yang berwajib. Kita minta maaf kepada seluruh keluarga korban ya. Apa itu yang meninggal atau apa yang sekarang lagi sakit, masih di rumah sakit. Dan semoga ini kejadian seperti ini yang seharusnya nggak terjadi. Kita bisa belajar lah. Kejadian ini tidak terulang dan tidak bakal terjadi di belahan bumi manapun karena ini kejadian sangat-sangat menyayat hati. Saya percaya penegakan hukum di Indonesia akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Usai berdoa bersama, Arema FC akan mendatangi keluarga para korban. Manajemen juga akan membantu biaya perawatan korban yang terluka serta memberikan santunan untuk keluarga korban yang tewas. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Ribuan supporter berbagai klub sepak bola di sejumlah daerah menggelar doa bersama dan aksi solidaritas. Supporter mengutuk keras kekerasan terhadap para supporter dan mendesak pihak yang terkait untuk bertanggung jawab serta melakukan investigasi menyeluruh. Supporter Aremania menggelar aksi 1000 lilin di pintu masuk Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur. Aremania menilai upaya pembubaran massa yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan menembakkan gas air mata adalah tindakan represif. Mereka mendesak polisi segera mengusut tuntas kasus tewasnya ratusan Aremania. Saya akan menuntut keadilan bahwasanya tindakan represif keamanan yang menimbulkan ratusan korban dari pihak Aremania harus diusut tuntas. Aksi solidaritas juga dilakukan supporter berbagai klub sepak bola dari sejumlah daerah. Ribuan supporter dari simpatisan Kabomania, Bobotoh, Viking, Aremania, Bonek, dan The Jackmania berkumpul di halaman depan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi ini jadi pelajaran kita bahwa sepak bola tidak bisa diurus dengan cara seperti itu, harus dimanusiawikan gitu, karena ini penting buat perkembangan sepak bola Indonesia. Sejumlah supporter di Denpasar, Bali juga menggelar doa bersama di Patung Catur Muka atau Titik Nol Kota Denpasar. Mereka berharap pihak terkait dapat memetik pelajaran dari tragedi Kanjuruhan agar sepak bola Indonesia bisa lebih baik di masa depan. Di saat yang sama, ribuan supporter di Solo, Jawa Tengah memadati kawasan Plaza Manahan. Para supporter menyanyikan lagu bentuk penghormatan terakhir untuk supporter Arema yang tewas dalam tragedi. Sedikitnya 125 orang tewas dan 323 terluka dalam tragedi Kanjuruhan, Malang. Pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta untuk mengusut tuntas tragedi tersebut. Dari Jakarta, Indira Ari, Wildan Hidayat, dan Denny Irwansyah melaporkan. Diduga tabrak lari, mobil rombongan DPRD Kota Solo dirusak warga saat kunjungan kerja ke Manado. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersamai Sergap.